Tapi kadang nggak seperti itu. Begitu saya show unit, saya datang sama istri, wah ini apartemen ini. Ini nggak ada tambahan biaya lain, BPHTB, biaya notaris, biaya akad, biaya booking fee, itu semuanya nol. Jadi praktis 0 rupiah itu beneran terjadi. Setahu saya semangatnya yang dulu membuat program ini benar-benar nggak keluar biaya apapun kecuali cicilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Suwandaru. Hari ini senang sekali masih di bulan Januari kita sudah kedatangan kawan baru kita nih, Pak Sony dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Sony. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sony sudah hadir di YouTube saya nih. Pak Sony ini jurusannya di INSEP apa Pak sekarang Pak? Saya awalnya MSc, tapi sekarang sedang proses pindah ke MIFP yang tadinya Master of Science jadi Master of Islamic Finance Practice. Nah, udah berapa lama nih jadi sekarang tinggal di sini? Baru bulan pertama ini. Bulan pertama ya. So far gimana di Kuala Lumpur? Oh, alhamdulillah nggak banyak penyesuaian sih, mungkin cuman waktu aja ya. Kalau kita di Jakarta biasanya jam 4 sebentar lagi subuh, tapi kalau di KL ini jam 4 kita bangun, subuhnya masih jam 6. Masih penyesuaian lah ya. Iya. Oke, jadi beda dari beberapa video yang udah pernah kita buat sebelumnya. Kali ini kita akan bicarain salah satu produk keuangan yang dirasakan langsung oleh Pak Sony ya, sebagai subscribernya atau pengguna produk itu, yaitu inovasi di bidang perumahan yang kita tahu sendiri banyak khususnya millennials ya, Gen Z yang merasa kesulitan untuk mendapatkan rumah pertama. Saya pun merasakan tahun 2014 dulu beli rumah nggak mudah kalau nggak dapat bantuan keluarga dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang punya macam bantuan semacam itu ya. Jadi banyaknya juga punya kondisi finansial yang berbeda-beda yang belum tentu bisa memudahkan mereka mendapatkan rumah pertama. Padahal memiliki rumah adalah salah satu tahapan penting dalam keluarga dan secara keuangan bisa menjadi aset yang bisa menjadi pembiayaan yang lain sebenarnya gitu kalau udah menjadi milik sendiri. Nah, salah satu produk tersebut adalah program DP 0 rupiah ataupun 0%. Mana yang bener nih Pak Sony? Yang bener 0 rupiah Pak. 0 rupiah ya. Pemprov DKI 0 rupiah karena semangatnya adalah kita sebagai subscribernya, sebagai penerima manfaatnya memang tidak mengeluarkan biaya apapun, 0 rupiah kecuali cicilan. Oh, oke. Jadi bayar cicilan pertama langsung bisa menempati. Oh, bayar cicilan pertama langsung bisa menempati. Dikasih kunci langsung. Oh, masya Allah. Tapi setahu saya program ini sebenarnya kan dia ada aturannya di BI ya. Iya. Kayak memang sebenarnya bukan yang pertama, tapi mungkin yang pertama ya. Tapi yang ngepraktekin dan coveragenya langsung medianya besar itu kayaknya memang di DKI ya. Iya. Memang ini proyek Pemprov DKI dari insya Allah 2018 kalau nggak salah. Okay. Nah, kami mencari dari 2018 itu mencoba memenuhi persyaratan ini baru 2022. Oke. Kan ada tahapan, betul. harus begini, harus begitu. Okay. Kami dapat momennya pas 2022. Begitu DP 0 rupiah dibuka, pas persyaratan kami semua sudah lengkap. Oh, oke. Jadi kami masuk langsung disurvei dan diproses. Saat itu kira-kira sekitar 2 minggu dapat undangan untuk show unit. Show unit, milih bangunan yang sebelah mana, yang lantai berapa, itu di 2 minggu setelah kami submit. Oke. Nah, tapi biar lebih sistematis nih, kita mulai dulu nih dari pengertian dari produknya ini sendiri Pak. Jadi program DP 0 rupiah ini sebenarnya adalah pembiayaan perumahan untuk siapa sebenarnya? Kalau saya mendengar dari Pemprov DKI, info awal yang saya baca adalah untuk warga DKI yang belum punya rumah.
Berarti targetnya kan Berarti mencari rumah pertama ya. betul, betul sekali. Karena nanti di salah satu persyaratannya itu ada namanya surat PM1 dari kelurahan. Apa itu? PM1 itu keterangan bahwa yang bersangkutan NIK ini suami istri belum punya rumah Oke. di Jakarta. Oke. Gitu kan bisa di-track dari Dispenda Jakarta ya. Oh, oke. Dia sudah ada bayar PBB belum, Oh. IMB-nya udah keluar belum atas nama ini. Berarti terhubung ya maksudnya data Iya, itu. Ya? terconnect. Oke, oke. Iya. Terus rumahnya sendiri berarti jenis rumah tapak apa rumah apartemen apa gimana tuh Pak? Nah, untuk DP 0 rupiah ini karena keterbatasan lahan di Jakarta, akhirnya dibangun vertikal, secara vertikal. Pertamanya sebelum show unit saya agak pesimis, paling speknya spek rusun nih, gitu. Oke. Spek rusun, spek rumah susun yang ya kita tahu sendiri lah, di Jakarta ada di Pasar Rumput, ada di Cengkareng, ada di mana-mana itu rusun ya begitulah. Iya, iya. Nah, Tapi kadang nggak seperti itu. begitu saya show unit, saya datang sama istri, wah ini apartemen nih. Ini kualitas bangunannya jauh berbeda dengan rusun yang kita bayangkan. Oke. Gitu, wah ini apartemen. Kebetulan saya sebelum di DP 0 itu saya beberapa tahun ngontrak di apartemen. Jadi udah sangat terbiasa dengan kehidupan di hunian vertikal seperti itu, dan sudah paham juga kualitasnya apartemen yang harga segini kayak gimana temboknya, apartemen yang agak mahalan dikit itu liftnya kayak gimana itu. Sedikit banyak sudah paham karena sudah pernah ngontrak beberapa kali di apartemen. Gitu. Begitu kita show unit, wah ini lebih bagus daripada apartemen yang sudah pernah kita sewa sebelumnya. Malah lebih bagus ya. Lebih bagus. Bedanya gitu ngontrak, yang ini malah punya Ini sendiri. malah punya hak milik. Yang saya sampai saat ini amazed ya, kagum. Itu di depan apartemen itu langsung ada halte Transjakarta 7B yang Pondok Kelapa ke Cawang Sentral. Jadi aksesnya memudahkan ya. aksesnya tinggal melangkah ke depan apartemen, sudah kita mau bebas kemana aja, mau ke Cawang Sentral, terus nanti dari Cawang Sentral kita mau ke Blok M, mau ke Kuningan, mau kemana-mana bebas. Berarti desainnya juga sudah dipikirkan bagaimana mobilitas warga di situ. Betul. Sebenarnya kayak di sini juga nih, kayak di apartemen-apartemen di Malaysia sini kan ini. Iya, depannya. Mostly udah terhubung dengan kereta, dengan bus, dengan apa gitu ya. Betul. Terus ada lagi Pak, selain busway 7B, di situ juga ada angkot gratis Mikrotrans. Jakling Gojak 39 ke Kalimalang, Duren Sawit, sama Jak 42 ke Kampung Melayu. Di terminal Kampung Melayu. Startnya dari Pondok Kelapa Kampung Melayu, PP. Gitu. Dan itu gratis ya. Tinggal tap kartu aja. Benar. Gitu. Berarti bayangkan mobilitasnya penduduk apartemen DP 0 rupiah mau kemana aja bebas. Ada Transjakarta, ada angkot gratis, mau ke stasiun Klender tinggal 5 menit naik yang Jak 39 udah nyampe. Oh, dekat stasiun Klender. Iya, tinggal ke utara dikit gitu. Iya. Oke. 5 menit lah. Itu yang pertama tuh, ada fasilitas transportasi. Fasilitas apa lagi tuh yang tersedia? Kebetulan ada ini yang bangunan saya yang di Pondok Kelapa ada kolam renangnya, Pak. Kolam renang. Iya, meskipun ukurannya nggak Olympic size. Oh iya. Karena bukan tujuannya buat olahraga yang gitu. Kolam renangnya ada sedikit lah, sekitar 8 meter gitu. Dibagi 2 untuk anak-anak sama untuk dewasa. Terus di sebelah kolam renang ada gym. Di belakang gym ada musola. Itu gymnya bayar lagi tuh bisa? Enggak. Langsung tap pakai kartu akses. Langsung masuk. Cuman ya alatnya masih sedikit, nggak kayak apartemen yang komersil ya. Oke. Begitu. Terus kalau dari segi fasilitas di dalam unitnya gimana? Fasilitas di dalam unit, misalkan dari mulai ukurannya, kemudian bagaimana? Kami dapat yang tipe C. Tipe C itu 2 kamar yang ada di ujung. Itu luasnya sekitar 35,3 meter persegi. Oke. Ada 2 kamar, kamar utama sama kamar
anak. Terus ada balkon sedikit untuk tempat outdoor AC sama jemur baju. Oke. Gitu. Nah, yang membedakan lagi di kitchen setnya itu di bawahnya wastafel ada grease trap, Pak. Grease trap itu untuk buat ini nyaring minyak. Ya, itu yang setahu saya hanya ada di apartemen-apartemen mewah baru ada grease trapnya. Kalau apartemen yang biasa nggak bakal ada grease trap itu. Gitu. Atau kita ini sendiri. Gitu. Menarik ya sampai sedetail itu Bapak memperhatikan. Iya, karena kan pilih-pilihnya lama Pak, berapa tahun itu saya dari 2020 sudah mau daftar ternyata penuh, baru 2022 saya. Kalau di sini malah kita kayak nggak ada ya Krista, ada nggak sih? Krista Belum sempat perhatian. kayaknya nggak ada. Nggak ada ya di sini kita. Cuman desain sinknya agak beda, lebih bagus di sini. Jadi mungkin minyak itu minyak minim yang ke bawah. Iya. Gitu. Oke. Nah, terus kalau AC-nya ada di dalam setiap unit itu sudah ada. Nah, untuk AC, untuk water heater kita pasang sendiri, Pak. Jadi kita dapat unit, serah terima kunci, sudah itu kosong. Kalau mau yang pertama kami pasang itu water heater, Pak, karena di apartemen sebelumnya yang sewa sering pulang malam dan mau masak air buat mandi males, jadi pasang aja gitu, pasang yang wattnya rendah gitu. Terus yang kedua AC, karena unit kami kebetulan jendelanya menghadap utara, jadi kalau matahari terbit kena panas, kalau matahari terbenam juga kena panas, gitu. Jadi mau nggak mau harus AC gitu. Atau udah ada built-in fan belum ada ya? Belum. Kalau built-in fan itu exhaust, Pak. Di kamar mandi ada, di atas dapur ada, sama ada smoke detector di tiap kamar. Di ruangan utama ada smoke detector, di kamar utama ada 2. Terus ada jalur ini, Pak, jalur AC sudah disiapkan. Jadi kita tinggal beli AC, pasang. Berarti tinggal kita beli, terus nanti si teknisinya sendiri udah bisa temukan ininya sendiri. Udah ada tandanya, udah ada. Oke. Gitu. Nah, berikutnya tadi udah fasilitas, terus sekarang financingnya. Kalau Bapak boleh kasih gambaran dari misalkan tipe C tadi itu rata-rata orang ngambil yang berapa tahun tenornya, atau kalau dikasih tahu gambaran mungkin rentang cicilannya atau gimana gitu. Untuk tenor kami ambil yang paling lama, Pak, karena cicilannya paling rendah kan ya. Iya, betul. Jadi 2,9 cicilan per bulan dengan bunganya 5%. Di cap ada di surat perjanjiannya. Itu 5% nggak bakal naik sampai lunas. Oh, kan gitu. Biasanya kan tuh 3 tahun pertama. Iya. Nah, ini karena notarisnya sudah mention di awal, ini program pemerintah melalui Pemprov DKI, jadi ini di cap di 5% sampai lunas. Jadi Bapak, Ibu, penerima manfaat sekalian hanya bayar cicilan ini aja. Enggak ada tambahan biaya lain, BPHTB, biaya notaris, biaya akad, biaya booking fee, itu semuanya nol. Jadi praktis 0 rupiah itu beneran terjadi. Dan bahkan setelah terima kunci itu kita belum bayar kan. Jadi akad itu awal bulan misalkan. Awal bulan, nanti di auto debit itu di bulan berikutnya. Oke. Jadi kita masuk duluan, 1 bulan baru. Di auto debit bulan berikutnya. Nah itu dia berarti DP 0 itu bukan cuma DP-nya yang 0, tapi biaya-biaya lainnya juga 0. Iya, karena setahu saya semangatnya yang dulu membuat program ini benar-benar nggak keluar biaya apapun kecuali cicilan. Jadi semua BUMD DKI bekerja sama konsinyasi untuk membangun proyek DP 0 rupiah aja. Oke. Yang saya lihat sih ada Sarana Jaya, ada Totalindo, ada Sarana Wisesa yang building management, sama pembiayaannya dari Bank DKI.
Oke. Kayak gitu. Nah berarti terus tadi Bapak bilang di awal itu justru prosesnya cuma 2 minggu ya, proses penyelesaian dari awal itu sampai akhir 2 minggu. Mungkin bisa berbeda-beda dengan orang lain. Kami 2 minggu karena sudah 2 tahun sebelumnya menyiapkan semua administrasi. Yang kurang waktu itu cuma PM1. Iya. PM1 saya tinggal online Gojek Evo, minta dari kelurahan tempat saya asli menyatakan bahwa kami belum punya rumah di Jakarta, di DKI, dimanapun belum punya rumah. Tapi jarang-jarang sih, saya sendiri itu pembiayaannya bisa sebulan loh dulu tuh dengan bank lain sih, bukan bank DKI. Jadi sih lama gitu saya, dan dia bilang sebulan itu Bapak cepet ya, dia bilang gitu ke saya gitu. Mungkin lebih cepatnya karena waktu itu saya pakai aplikasi Sirukim dari Dinas Perumahan Jakarta. Ini buat apa DKI. aplikasi ini? Sirukim itu sistem perumahan dan pemukiman. Jadi semua rusunawa, rusunami, mau sewa rusun di situ, mau daftar 0 rupiah ini juga di situ. Oke. Nah, begitu kami install, kami upload datanya. Yang jelas yang pertama KTP, KK, NPWP. Iya. KTP DKI, KK DKI, NPWP-nya suami istri, kemudian buku nikah. Oke. Kemudian yang agak bawah-bawah ini yang PM1 yang saya harus tunggu besoknya. Iya. Begitu besoknya saya online lewat Jak Evo, nggak sampai 2 jam sudah dapat PM1 dari kelurahan, karena memang kelurahan kan saya warga tapi belum punya rumah gitu. Jadi langsung kami upload, begitu sudah diupload semua komplit, jarak 2 minggu ada yang telepon dari Bank DKI, ada undangan nanti resminya lewat email ya. Undangan apa? Undangan show unit. Oke, kami datang ke sana. Show unit itu disuruh milih unit yang mana gitu, karena kami subsidi Pemprov itu kurang bebas memilih Pak. Masih dibatasin milihnya kan tipe C, sedangkan tipe C di masing-masing lantai hanya ada 2. Jadi rebutan. Ini ada berapa lantai nih? Ada 20. Oke. Total 40 nih. Ya, itu ada rebutan lah kita. Bahkan yang opsi satunya bukan tipe C, 2 kamar tapi yang bukan C. Jadi kami pilih yang C karena lebih luas dan posisinya di ujung. Di ujung itu ada kayak apa ya? Di depan unit kami itu ada koridor yang nggak ada siapa-siapa di situ. Itu bisa lebih leluasa lah. Misal ada saudara mau main di situ. Ya kayak punya saya di atas ini kan di pojoknya itu kan nggak ada. Iya betul. Ya kalau di dekat lift kan setiap orang yang mau naik atau turun pasti lewat itu, kurang leluasa bagi kami. Oke, berikutnya Pak, kalau dari lingkungan yang ada di situ, apa sudah terbentuk RT macam komunitas warga di situ, atau ada paguyubannya atau apa, saya nggak tahu. Nah itu karena bangunan baru, komunitasnya belum ada Pak RT RW. Jadi waktu saya pindah KTP ke Pondok Kelapa, kami nebeng ke bangunan sebelah. Oke. Jadi sudah tuh Samawa tadi. Samawa ya. Jadi untuk proyek DP 0 rupiah yang sebelumnya itu ada di Samawa, udah full, udah terbentuk RT RW, RT 1 sampai RT 5, RW-nya RW 15 sudah ada LMK-nya, sudah ada dasa wismanya, sudah ada PKK-nya, bahkan sudah ada ini Pak, TK sama PAUD di Samawa. Di Samawa. Tapi itu hanya untuk warga Samawa atau bukan? Enggak, untuk satu komplek ini. Oke. Kan ini yang di Pondok Kelapa itu rencana ada 4 tower Pak, kalau saya lihat dari marketnya ya. Dari 4 tower ini yang full duluan memang Samawa. Kemudian teman saya yang suasana itu. Nah, terus yang tower ketiga ini baru tiang-tiang pancang doang ditancapin di situ. Tapi yang suasana pun belum penuh ya? Belum penuh. Sampai hari ini penghuni kira-kira 300 kakak. Dari berapa? Dari 1000. Wow, masih banyak ya? Masih banyak. Nah, 300 itu pun nggak semuanya DP 0. Banyak yang komersial juga.
Oh, oke oke. gitu. Oke. Jadi orang yang Oh, karena programnya itu tidak dedicated kepada gedungnya sebenarnya, karena orang lain iya, bisa juga orang akses lain dengan bisa cara yang lain. komersil. Gitu. Oke, Nah, oke. kalau komersil itu bisa pakai alternatif bank lain yang cocok. Iya, gitu. iya, iya. Misal ada promo dari BCA atau Betul, betul. BRI atau BNI gitu. Betul. Nah, kalau yang komersil itu lebih bebas memilih. Iya iya. Lebih bebas memilih dia mau view-nya ke kolam renang kah, Hmm. mau ke view city atau view ke terminal, itu bebas memilih. Karena kami subsidi dari Pemprov DKI hanya dapat view makan. Terus kalau tadi belum sempat ngebahas, Pak, misalkan kayak air minum, Listrik bayar sendiri Pak, sistemnya pakai token. Token. Ya, jadi dari masing-masing lantai itu ada 2 ruang KWH, yang sisi barat sama sisi timur. Itu di belakang lift biasanya. Itu ada KWH meter banyak untuk unit-unit yang terkait. Iya iya. Iya. Nah, kita beli tokennya hanya di pengelola. Oke. Di pengelola ada hotline-nya. Oke. Kita mau beli, misal mau isi 100.000 Jadi dikirimin kodenya gitu. Iya, dikirimin kodenya, kita isi sendiri. Terus air juga begitu. Cuman kalau air sistemnya tagihan, Pak. Kajian. Berarti dia langsung di tap waternya bisa minum atau Enggak. Kalau mau minum sih pakai galon? pakai galon. Oh. Kami pakai galon. Tapi ada yang apa namanya ngirim ke, nggak perlu ke bawah kita kan, ada yang datangin. Saya jemput ke bawah. Oh, jemput ke bawah. Jemput ke bawah. Karena ya itu salah satu fiturnya adalah security. Keamanan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengakses lift Oke. kecuali penghuni pakai akses card. Oke, bagus ya berarti. Begitu. Jadi misal saya beli galon lewat Indomaret gitu. Indomaretnya hanya bisa di lobby. Oke. Gitu. Yang naikin saya. Indomaret berarti ada di sekitar situ. Indomaret ada. Oh, oke. Ada di situ. Terus kalau internet sendiri kita. Nah, internet kami langganan Quantum. Quantum sudah bekerja sama dengan pengelola bangunan, manajemen. Jadi di unit itu sudah ada kotak fiber optik gitu. Iya. Jadi begitu kita sign agreement sama Quantum, mau langganan 1 tahun kah, 6 bulan kah, minimal 6 bulan. Misal 6 bulan, itu tinggal kabel fiber optiknya yang dari modem dicolokin ke belakang situ. Jadi langsung berhubung gitu. Tapi beberapa tetangga saya juga ada yang Nggak pakai Orbit Oh. atau pakai modem smartphone, itu yang nggak mau langganan sama Quantum gitu. Artinya dibebaskan lah. Bebas. Nah, berarti sudah 2 tahun ya, 2024 sekarang ya dia masuk. Iya. Tahun lebih lah. Iya, 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Oke. Berarti sejauh ini sangat nyaman, cuman Bapak lagi pindah ke sini, jadi rumah dikosongin. Ada istri. Ada istri, ya. Ada istri sana ya. Oke. Ada istri. Oke. Terima kasih waktunya Pak Sony Iya. atas pengetahuan baru nih soal DP 0 rupiah ya, yang benar bukan DP 0%. Iya, bukan. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ini jadi pengetahuan baru, khususnya buat saya sendiri sih, karena memang selama ini terus terang saya melihat ini kayak bener gak sih Pak? Terus ketemu Bapak, loh ternyata ada yang beneran itu ngerasain manfaatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jumpa lagi di kesempatan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Kasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak.